teman-teman subscriber setia channel spesial horor yang di dalam negeri dan juga di luar negeri. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutkan kembali sebuah cerita horor dari akun Twitter @tanyademit yang berjudul Penjaga Makam. Buat kalian yang sudah penasaran dengan kelanjutannya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Aku menghela nafas panjang. Semuanya semakin rumit apabila ini bukan keinginan ibu untuk melanjutkan pekerjaan bapak di tempat ini. Mungkin hari ini aku akan pulang kembali setelah kejadian malam itu. Tapi iya, aku sendiri harus memastikan bahwa aku bisa bekerja dengan benar dan menghindari sesuatu yang terjadi agar kejadian kemarin malam itu tidak terjadi kembali. Aku yang melamun tiba-tiba menabrak tiang solar panel di salah satu makam di Blok B. Salah satu makam yang paling berbeda dengan makam-makam yang lain. Sebuah makam yang ukurannya sedikit lebih besar daripada ukuran makam yang lain. Sebuah lampu kecil menyala terus-menerus tanpa henti di atasnya dengan solar panel yang menjadi sumber cahaya dari atas. Tiang yang aku tendang dengan salah satu kakiku secara tidak sengaja tiba-tiba bergetar hebat, bahkan sempat membuat lampu yang ada di atasnya tiba-tiba mati dalam beberapa detik, sebelum akhirnya menyala kembali di tengah-tengah cahaya matahari yang terik di atas sana. Aku sempat memperhatikan makam itu sejenak, melihat sebuah tulisan yang diukir di batu nisannya. Selain nama jenazah, juga nama kelahiran dan nama kematiannya yang tertulis jelas di sana. Anakku tersayang, kita akan selalu sayang kepadamu meskipun kamu sudah tiada. Sepertinya orang yang meninggal di makam ini masih muda. Mungkin umurnya tidak jauh beda dari umurku sekarang. Seketika, aku jongkok dan kembali memperhatikan makam tersebut. Makam itu sangatlah menarik karena paling berbeda dengan makam-makam yang lain. Aku sesekali mencabut rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitarnya, lalu membersihkan sambil melihat makam tersebut. Mungkin kedua orang tuanya sangat sayang kepadanya, dan mereka tahu bahwa anaknya takut gelap, sehingga ketika meninggal pun harus ada lampu yang bisa meneranginya. Kasih sayang kedua orang tuanya sangat besar. Bahkan, dia dimakamkan di tempat yang mahal dan tidak terjangkau oleh warga biasa sepertiku di tempat ini. Secara tidak sadar, aku melamun akan para penghuni pemakaman ini. Banyak dari mereka yang bergelar, banyak pula dari mereka yang mempunyai nama ningrat. Sehingga aku sendiri sadar bahwa orang yang dimakamkan di sini bukanlah orang yang sembarangan. Bahkan, aku ingat ada seorang artis yang dikabarkan meninggal di televisi dan aku melihat makamnya di tempat ini. Aku larut dalam lamunanku sambil aku membersihkan makam-makam itu. Hingga tidak terasa, aku bekerja hingga aku sampai di Blok D, di mana di sana adalah tempat aku bertemu dengan wanita itu, sesosok wanita yang berubah menjadi hantu wanita buta yang menerorku sepanjang malam. Seperti biasa, Blok D adalah blok paling sepi di antara blok-blok yang lain. Terlihat hanya beberapa orang saja yang datang dan berziarah di blok ini. Apa mungkin karena blok D ini belum terbuka semua, sehingga masih belum banyak yang datang seperti blok yang lainnya? Entahlah, yang pasti aku harus bekerja di blok ini secepatnya dan bertemu dengan Ari di Blok C, tempat di mana dua makam kosong itu berada. Aku sempat melihat kembali makam dengan sebuah bunga di atasnya. Makam dari hantu wanita buta tersebut yang aku temui kemarin sore. Makam itu sekarang sepi dan sunyi. Tidak ada tanda-tanda kemunculan dari wanita itu di siang ini. Matahari yang terik membuatku tidak ketakutan sekarang.
sehingga aku berani mendekat dan melihat dengan seksama makam tersebut. Aura Indah Permata. Lahir, tanggal, bulan, tahun. Meninggal, bulan, tahun. Rupanya, itu adalah nama dari sosok wanita yang dimakamkan di sana. Sebuah nama yang indah, seperti saat aku bertemu dengannya pertama kali dengan sosok wanita muda yang cantik. Tapi, kenapa aku bermimpi tentang dirinya yang disiksa oleh sesosok laki-laki yang menancapkan 2 bilah pisau ke matanya? Apakah itu adalah gambaran jiwanya yang tersiksa oleh sesuatu di tempat ini, sehingga dia terus meminta tolong kepadaku agar dia bisa keluar dari tempat ini? Aku menghela nafas lagi. Semuanya semakin rumit, dan aku tidak mengerti kenapa dia harus meminta tolong kepada semua pekerja di sini. Aku seketika menggelengkan kepala. Lalu tidak lama aku meninggalkan makam itu dan mulai memotong rerumputan dan ilalang yang ada di sebelahnya. Tepatnya, rumput-rumput liar yang merambat ke jalanan setapak di dekat makam. Semuanya harus tampak bersih. Tidak boleh ada keluhan dari para keluarga penghuni pemakaman atas apa yang kita kerjakan. Karena mereka membayar mahal untuk memakamkan para anggota keluarganya di tempat ini. Aku mencabut beberapa rumput, memotongnya dengan peralatan yang aku bawa dan aku masukkan ke dalam karung yang berisi rumput-rumput liar dan sampah untuk aku buang. Sedikit sulit, aku mencabut rumput-rumput tersebut, apalagi terkadang ada tanaman berduri yang membuat tanganku terluka ketika aku menyentuhnya. Ada suatu ketakutan bahwa akan ada ular atau hewan lain yang bisa melukaiku di balik rerumputan ini, sehingga aku harus waspada akan hal tersebut. Benar saja, ketika aku mencabut beberapa rumput liar, tiba-tiba aku melihat ada sebuah gerakan aneh di salah satu rumput yang ada di sana. Seperti ada sesuatu yang bergerak di antara rumputan yang rimbun di sana. Seketika aku terdiam. Dan tidak lama aku mengangkat aritku dan bersiap-siap untuk menebas hewan apa yang ada di balik rerumputan itu. Aku menyibak rumput liar itu secara perlahan, mencoba mencari tahu ada apa di dalamnya dengan salah satu tanganku yang memegang arit seperti siap untuk menebasnya. Meskipun, astaga, di antara rerumputan yang tinggi itu aku melihat sesuatu yang putih tergeletak begitu saja di antara rerumputan. Sesuatu yang sangat kotor dan sangat mungkin aku temukan di pemakaman ini. Sebuah kerangka kaki manusia terlihat tergeletak begitu saja di antara rerumputan yang lebat di depanku. Kerangka kaki manusia itu seperti terpisah dari tubuhnya, karena tergeletak begitu saja tanpa ada satupun kerangka lainnya yang ada di sekitarnya. Aku seketika mencari-cari kerangka yang lainnya, karena aku khawatir ini adalah salah satu kerangka dari para penghuni makam yang dimakamkan di sini. Namun tampaknya apa yang aku cari tidak ada. Aku menyibak rerumputan di sekitarnya dan aku tidak menemukan kerangka lagi selain kerangka kaki manusia ini. Kerangka manusia ini tampaknya sudah tua, karena terlihat mengering, bahkan beberapa sudah retak karena dimakan usia. Apa aku harus laporan ke Ari atau ke Jajang ya perihal kerangka ini, pikirku. Aku sejujurnya takut untuk mengambil kerangka kaki manusia ini, apalagi ini hanyalah kaki manusia sebelah kiri yang tergeletak begitu saja di sana. Aku pun langsung berbalik, mencoba mencari-cari sesuatu untuk mengambil kerangka kaki manusia itu. Aku bahkan berdiri dan berlari ke arah karung sampah yang aku bawa untuk mencari kresek agar aku bisa memasukkan kerangka itu dan memberitahu Jajang atau Ari atas apa yang harus aku lakukan terhadap kerangka kaki ini. Aku mencoba mengumpulkan keberanianku, karena baru kali ini aku
memegang tulang manusia. Apalagi ini hanyalah sebuah potongan kaki yang terpotong begitu saja. Dengan sedikit keberanian, akhirnya aku mengangkatnya dengan kedua tanganku yang disarungkan dengan kresek berwarna hitam. Kerangka itu seperti berat ketika aku angkat, seperti sedang mengangkat salah satu kaki manusia utuh yang biasa aku lakukan ketika sedang memijit kaki ibuku di rumah. Namun, tepat ketika aku ingin memasukkannya ke dalam karung yang tidak jauh dariku, tiba-tiba kerangka kaki manusia itu tiba-tiba bergerak. Sendi-sendi kakinya yang terlihat kaku seperti bergerak, sehingga aku bisa dengan jelas mendengar bagaimana suara retakan dari tulang itu ketika bergerak. Jujur saja, aku yang sedang memegang kerangka kaki manusia itu tiba-tiba kaget. Bahkan, aku saking kagetnya terjatuh dan melemparkan kerangka kaki manusia itu kembali ke arah rerumputan yang ada di dekatku. Jantungku mendadak berdetak cepat. Meskipun panas dari matahari sangatlah terik, namun hal itu tetap saja membuatku ketakutan. Butuh waktu 10 menit hingga aku bisa kembali berdiri kembali. Tubuhku seperti membeku ketika aku melihat dengan jelas bagaimana tulang bergerak di tanganku pada siang itu. Entah mengapa, aku seperti penasaran dengan kerangka itu lagi, sehingga aku kembali mencarinya setelah aku melemparkannya secara tidak sengaja. Namun, apa yang seharusnya aku cari secara tiba-tiba menghilang dari sana. Kerangka kaki manusia itu tiba-tiba menghilang. Yang ada hanyalah rerumputan yang rimbun dan ilalang yang tinggi di sana. Aku hanya bisa terdiam ketika mengetahui ketika kerangka kaki manusia itu menghilang. Bahkan aku mendadak ingat kejadian di mana aku bertemu dengan salah satu tangan yang menaburkan tanah makam ketika aku pindah ke Blok C dari ruangan CCTV pada malam itu. Tangan yang terpotong dan terbang begitu saja ketika aku sadar. Lalu kini aku melihat potongan tulang kaki yang bergerak begitu saja ketika aku pegang. Aku kembali terdiam dan tidak bergerak. Tepat ketika aku mengingatkan kembali mimpi itu, di mana mimpi tentang hantu wanita buta dan sesosok laki-laki di belakangnya, yang tiba-tiba terbelah menjadi beberapa bagian setelah dia tertawa puas ketika selesai menyiksa wanita itu dengan 2 bilah pisau yang ada di tangannya. Kepalaku mendadak pusing. Aku yang belum terbiasa dengan sesuatu yang ada di pemakaman membuatku berpikir yang aneh-aneh. Di saat aku terdiam di sana, secara tiba-tiba aku mendengar sebuah suara. Tepatnya suara dari belakang yang berbisik ke arah telingaku. Suara itu berhembus terbawa angin sehingga aku mendengarnya secara samar-samar. Waktu semakin dekat. Cepat keluar dan pindahkan semua penghuni di pemakaman ini darinya sebelum semuanya terlambat. Suara itu berhembus bersamaan dengan angin yang datang dari arah kiri. Sontak, hal itu membuatku membalikkan tubuhku. Dan tiba-tiba di sana aku melihat kembali dirinya. Sesosok wanita cantik yang berdiri di dekat makamnya. Kali ini berbentuk bayangan yang tembus pandang karena tubuhnya terlihat oleh sinar matahari yang terik. Hal itu tentu saja membuatku takut kembali. Apalagi aku ingat wajahnya yang berubah menjadi sosok yang mengerikan pada malam itu. Aku seketika berteriak dan berlari ke arah Blok C untuk bertemu dengan Ari di sana. Meninggalkan Arit dan peralatan kerjaku sambil meninggalkan dia yang berdiri di sana. Sebelum akhirnya dia menghilang secara perlahan di tengah terik matahari yang menyinari tubuhnya yang sedikit transparan. Ari rupanya sudah menunggu di Blok C. Dia yang sudah lihai dalam membersihkan makam-makam yang ada di sana terlihat duduk di dekat 2 makam yang masih kosong. 2 makam yang hingga hari ini masih belum terisi oleh 2 jasad yang ada di ruang mayat. Dia melihatku yang berlari ke arahnya. Bahkan secara tidak sadar,
Aku meninggalkan Arit dan peralatanku di Blok D atas apa yang aku lihat di sana dan berlari dengan sekuat tenaga ke arahnya. Ari sedikit tersenyum ketika aku berlari ke arahnya. Bahkan dia sedikit berteriak memanggilku ketika aku mendekatinya. "Kenapa? Ketemu wanita itu lagi?" tanya Ari sambil tertawa. Aku hanya mengangguk, nafasku terasa sangat berat ketika aku sampai. Tubuhku yang dipicu untuk berlari dari Blok D ke Blok C dengan kontur jalan yang sedikit menanjak, membuatku sedikit kehabisan tenaga dengan nafas yang terengah-engah. Apa yang sedang aku lakukan? Tentu saja dilihat oleh para peziarah yang ada di Blok C, karena Blok C terlihat lebih ramai daripada Blok D di hari itu. Sudah, simpan rasa takutmu. Istirahat sebentar di sini sebelum aku mengajakmu ke tempat yang dimana kamu harus mengontrol rasa takutmu di sana, kata Ari sambil mengajakku duduk di sana. Aku yang awalnya takut karena aku mengalami kejadian yang menakutkan di salah satu lubang makam yang ada di depanku ini. Namun, secara perlahan, aku menuruti apa yang dia katakan ketika aku melihat makam itu masih dalam keadaan kosong. Aku mencoba mengatur nafasku kembali, juga mengatur detak jantungku agar aku bisa kembali tenang pada saat itu. Ari hanya berdiri dan tersenyum kepada para peziarah yang heran atas apa yang aku lakukan tadi. Bahkan, dia mengangkat kedua tangannya, seperti sedang meminta maaf kepada para peziarah agar menghiraukannya pada saat itu. "Sudah, istirahat saja kamu di sini. Tenang dulu, jangan sampai kamu pingsan, karena apa yang akan kita kerjakan akan lebih menyeramkan daripada apa yang kamu lihat di Blok D," kata Ari dengan santainya. Ari tampaknya sudah terbiasa dengan apa yang terjadi di pemakaman, sehingga dia terlihat santai ketika melihatku yang ketakutan. Bahkan, dia memberi 1 batang rokok kepadaku untuk aku hisap. Dia berkata bahwa 1 batang rokok bisa membuatku tenang atas apa yang terjadi kepadaku di Blok D. Namun, aku menolaknya. Aku yang tidak merokok ini hanya bisa menenangkan tubuhku sejenak, sambil melihat Ari menyalakan rokoknya dan mengisap secara perlahan di dekat 2 makam kosong yang ada di dekat kita berdua di siang itu. Kerja di pemakaman memang tidak sesibuk orang-orang yang bekerja di pabrik atau bekerja di tempat lain. Kita hanya memastikan tempat ini bersih dan memastikan semuanya aman. Kita bekerja di mana orang-orang meninggal dimakamkan di bawah kaki kita. Dan jarang sekali ada pencurian makam yang membuat kita harus berjaga sepanjang malam untuk menjaga jasad mereka. Sehingga lebih banyak waktu santai yang bisa kita lakukan di tempat ini, seperti yang sedang dilakukan oleh Ari sekarang. Tidak terasa, sudah 2 jam dia duduk bersamaku di dekat makam kosong itu. Mungkin sudah 3 batang rokok dia habiskan sambil melihat para peziarah yang datang silih berganti. Beberapa kali dia terlihat berlari dan meninggalkanku untuk menghampiri para keluarga yang sedang berziarah di sana. Biasanya dia dipanggil untuk disuruh membersihkan makam atau disuruh membawa air di botol atau mengangkut bunga dari mobil di parkiran depan untuk ditaburkan di makam keluarganya. Semuanya dia lakukan dengan senyuman yang ada di wajahnya, layaknya para pramuniaga di minimarket yang menyambut para pembeli yang datang ke tempatnya. "Ini buatmu." Ari yang kembali ke arahku masih duduk di sana, tiba-tiba menyodorkan uang 50 ribuan kepadaku. "Apa ini?" tanyaku. "Ya uang, memang itu apa? Daun," jawab Ari sambil memasukkan sisa uang yang dia pegang ke arah saku. Dia kembali duduk, lalu menyuruhku untuk memasukkan uangnya ke sakuku. Dia mengambil kembali rokok yang tergeletak begitu saja di dekatku, lalu menyalakannya lagi dan mengisapnya. "Ini enaknya kerja di pemakaman, Jal. Apalagi pemakaman orang kaya. Di pemakaman umum tidak mungkin ada yang ngasih uang sampai 50 ribu begitu. Paling mentok-mentok
20.000. Itu juga setahun sekali, pas mau hari raya saja, kata Ari sambil menghisap rokok yang ada di tangannya. Jadi, kamu hiraukan saja ketakutanmu. Uang itu lebih penting di sini. Mereka para orang kaya rela mengeluarkan uang lebih, asal makam keluarga mereka terlihat bersih ketika mereka datang. Besok, kamu perhatikan saja mereka. Ketika mereka tampak kebingungan dan seperti sedang mencari seseorang di sana, kamu deketin saja mereka, dan mereka pasti akan menyuruh kita melakukan sesuatu untuknya. Jadi, tiba-tiba, Ari melemparkan sisa rokok yang baru dia hisap setengahnya dan menginjaknya secara perlahan. Kita lanjutkan pekerjaan kita. Kamu sudah tidak takut lagi kan? Tanya Ari, yang tiba-tiba berdiri dan mengajakku untuk berjalan ke suatu tempat yang harus kita datangi sebagai penjaga makam. Kini, aku berdiri di sebuah bangunan yang letaknya paling ujung. Ada 3 bangunan yang berjejer di tempat ini. Salah satu bangunan dari ketiga itu pintunya tampak terbuka dan sepertinya tidak pernah terkunci. Sedangkan 2 bangunan lagi tampak terkunci rapat dan tidak ada satupun yang datang ke tempat ini selain kita bertiga. Ari mengeluarkan sebuah kunci dari sakunya. Lalu tidak lama dia membuka pintu bangunan yang ada di sebelah kiri. Bangunan itu tampaknya lebih besar dari mes tempatku tinggal. Suasana di tempat itu terasa lebih sunyi, meskipun sinar matahari yang terik terasa olehku dari atas sana. Hanya ada angin yang berhembus dari arah utara yang membuat semuanya semakin tenang, sunyi, dan menyeramkan ketika aku berdiri di dekat bangunan tersebut. Ayo masuk, siapkan mentalmu, karena kita akan bekerja dengan 2 mayat yang ada di sana sekarang, kata Ari yang tiba-tiba masuk ke dalam sana. Bangunan yang kita masuki rupanya kamar mayat yang terlihat di CCTV. Jujur, bangunan ini ternyata lebih besar dari apa yang aku lihat di layar. Karena ketika aku masuk, aku melihat sebuah lorong besar dengan banyak sekali ranjang dengan roda di bawahnya yang tersimpan di lorong. Lalu, di sana terlihat ada beberapa ruangan yang terkunci rapat, seperti tempat pemandian mayat dan ruang mayat yang ada di ujung lorong. Terlihat Ari dengan santainya membuka ruang pemandian mayat dan masuk ke dalamnya. Dia mengambil sapu dan lapel yang ada di dalam ruangan. Bahkan, dia langsung memberikanku lap dan menyuruhku untuk membersihkan tempat pemandian mayat yang terbuat dari beton dan keramik yang ada di sana. Kita bersihkan tempat ini, nanti aku ajarkan cara memandikan mayat apabila ada mayat yang baru datang ya, kata Ari sambil membersihkan debu yang ada di lantai. Aku hanya mengangguk tanpa sekalipun menjawab apa yang Ari katakan. Entah mengapa, aku merasakan hawa yang tidak enak di tempat ini. Meskipun ruangan ini terang benderang, namun seperti ada sesuatu yang membuatnya sunyi dan aneh olehku. Seperti ada sisa-sisa dari mereka di sini, yaitu orang-orang yang dimandikan lalu disimpan di kamar mayat yang ada di sebelah sebelum akhirnya dimakamkan. Beberapa kali, aku bergidik ketika aku melihat sekeliling dari ruangan tersebut. Maklum saja, ini adalah ruangan di mana para manusia yang sudah meregang nyawa dibersihkan. Namun, ketika aku melihat Ari, nampaknya dia sudah terbiasa, karena dia membersihkan tempat itu tanpa ada rasa takut sama sekali. Bahkan sesekali, dia bersenandung agar bisa menghilangkan suasana sunyi di tempat ini. Aku yang awalnya hanya melihatnya bekerja, akhirnya mulai membersihkan tempat pemandian mayat yang ada di depanku. Awalnya, aku membuka keran yang ada di dekat tempat memandikan mayat itu. Lalu tidak lama aku membasahi lap yang aku bawa dan mengelapnya tempat itu secara perlahan. Aku mengelap semua yang ada di sana, membersihkan debu-debu yang menempel di sana. Lalu tidak lama mematikan air kerannya ketika semuanya sudah selesai. Butuh waktu sekitar 10 menit aku membersihkan tempat itu. Meskipun jujur perasaan yang tidak enak ketika berdiam di tempat ini masih aku rasakan sekarang. Bagaimana?
Sudah beres? Tanya Ari kepadaku. Aku hanya mengangguk. Mendengar Ari berkata seperti itu, dia lalu kembali berjalan keluar sambil mengajakku untuk kembali ke lorong. Tidak lupa, dirinya menyimpan pel, sapu, juga peralatan yang lain di tempatnya. Sebelum akhirnya, dia mengunci pintu itu dengan rapat. Yuk, satu ruangan lagi, Jal, kata Ari, sambil mendekati ruangan yang ada di ujung lorong. Sebuah ruangan yang menjadi kamar mayat, yang dimana di sana ada 2 mayat yang terbujur kaku dan hingga saat ini belum juga dimakamkan entah mengapa. Ari, yang dahulu bekerja di pemakaman umum, nampaknya sudah terbiasa dengan kedua mayat itu. Seperti tidak ada rasa takut dari dirinya ketika dia mengeluarkan kuncinya dan membuka pintu itu secara perlahan. Dia mengangkat tangannya, memasukkan kuncinya ke lubang kunci yang ada di depannya. Lalu diputarnya sehingga terdengar bunyi bahwa pintu itu seperti tidak terkunci lagi. Meskipun tepat ketika dia ingin membuka pintu itu, kenapa pintunya terasa berat? Gumam Ari. Dia terlihat menarik pintu itu dengan sekuat tenaga, namun pintu itu tidak bisa terbuka karena seperti ada sesuatu yang macet, sehingga pintu itu tidak terbuka. Beberapa kali dia menariknya dengan paksa, bahkan dia menoleh ke arahku dan meminta tolong agar membantunya menariknya. Aku yang berada di belakangnya langsung berlari dan membantu menarik engsel pintu tersebut. Pintu itu terasa sangat berat, bahkan kita berdua saja sulit untuk membukanya. Coba tarik barengan, Ri, kataku sambil menarik engsel pintu itu. Ari mengangguk. Dia mulai berhitung agar aku dan dirinya bisa menarik pintu itu secara bersama-sama. 1, 2, aku dan Ari akhirnya menarik pintu itu secara bersama-sama. Bahkan aku mengeluarkan semua tenagaku sehingga terlihat urat-urat kecil di tanganku pada saat itu. Sialan, apa ini? Ari tiba-tiba berteriak. Begitupun denganku. Aku benar-benar tidak menyangka hal tersebut ketika aku membuka pintu. Kita berdua langsung terjatuh. Bahkan tubuhku dan Ari tertimpa sesuatu ketika pintu itu terbuka. 2 mayat yang awalnya terbaring di ruangan tersebut entah mengapa berpindah tempat dan menyender ke arah pintu. Dan itu membuat pintunya macet ketika terbuka. Tentu saja, ketika kita berhasil membukanya, kedua mayat itu langsung terjatuh dan menimpa kita berdua yang ada di sana. Kita semua terjatuh. Bahkan, Ari tertutup oleh kedua mayat itu sehingga dia berteriak. Jujur, aku yang melihat kedua mayat itu bergerak dan meminta tolong ketika kejadian pada malam itu, seketika langsung menyingkirkannya dan langsung berlari menjauh dari kedua mayat tersebut. Jantungku langsung berdetak kencang. Aku menempelkan tubuhku di tembok lorong sambil melihat Ari yang berusaha keluar dari tumpukan mayat tersebut. Nafasku mendadak berat. Mungkin inilah perasaan tidak enak yang aku rasakan. Dan benar saja, aku melihat kedua mayat itu bergerak lagi seperti ingin meninggalkan tempat ini. Sekilas aku melihat sosok lain yang berada tepat di dalam ruangan. Seperti ada sesosok bayangan kepala yang melayang-layang sebelum akhirnya menghilang. Tepat ketika aku melihatnya ke dalam ruangan. Apa yang aku rasakan nampaknya berbeda dengan Ari. Dia seperti tidak peduli dengan kedua mayat itu dan langsung melangkahinya untuk masuk ke dalam ruang mayat tersebut. Tidak lama, dia berteriak memanggil-manggil Jajang yang mungkin saja sedang berjaga di ruang CCTV. Jang, Jajang, bisa kesini tidak? Ini mayat kenapa bisa tiba-tiba seperti ini? Ari berteriak-teriak di depan CCTV yang ada di kamar mayat. Memang CCTV ini hanya ada di ruangan tersebut dan tidak ada di ruangan lain, sehingga Ari langsung berteriak untuk mengetahui kenapa kedua mayat itu bisa bergerak. Namun, seperti tidak ada respon dari CCTV yang ada di dekatnya. Dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan melihatku dari dalam ruangan.
Si Jajang sepertinya tidak ada di ruang CCTV. Biasanya kalau dia ada, dia langsung menggerakkan CCTV itu ke kiri dan ke kanan, kata Ari, yang kini berkata kepadaku di dalam ruang mayat itu. Sekarang, kita angkut kedua mayat ini ke tempat semula. Ayo cepat, Jal. Ari tampak cemberut. Ketika melihat kedua mayat itu, dia seperti kesal karena kedua mayat itu belum dimakamkan hingga sekarang. Aku yang ketakutan. Awalnya enggan untuk membantu. Namun karena Ari terus meminta, akhirnya aku menyanggupinya dan mengangkat kedua mayat itu secara perlahan. Akhirnya, aku mengangkat kaki dari salah satu mayat yang ada di sana, sedangkan Ari mengangkat di bagian dekat kepala. Mayat itu seperti agak berat, bahkan lebih berat dari ayahku ketika aku ikut membantu menurunkannya ketika dimakamkan. Ari terus saja menggerutu ketika kita berdua mengangkat kedua mayat tersebut. Dia seperti tidak ingin melihat kedua mayat berada di kamar mayat terlalu lama. Begini ini, kalau kedua mayat ini tidak segera dimakamkan, kata Ari yang menggerutu. Mayat ini adalah tubuh yang kosong dan tidak ada apapun yang bisa menggerakkannya. Tapi mereka yang ada di tempat ini bisa menggerakkan kedua tubuh ini meskipun cuma bergerak secara perlahan. Mereka? Tanyaku yang heran dengan ucapannya. Iya, mereka hantu, demit, jin yang terkadang masuk ke dalam raganya dan menggerakkannya. Karena tidak mungkin roh orang ini yang masuk kembali. Dunia mereka sudah berbeda. Hanya jiwanya yang bergentayangan di sini dan menunggu tubuh mereka dimakamkan. Jadi, yang selama ini bergentayangan adalah jiwa mereka, bukan rohnya, tanya aku. Ari menggelengkan kepalanya, lalu berkata kembali. Hidup kita itu seperti remote control, Jal. Tubuhmu itu adalah mobilnya, rohmu itu adalah baterainya, dan jiwamu adalah remote-nya. Semuanya saling berkaitan satu sama lain. Ketika salah satu dari mereka tidak berfungsi, maka akan rusak. Seperti ketika kamu mati, tubuhmu ada, jiwamu ada, tapi rohmu tidak bisa menggerakkan lagi tubuhmu. Seperti mobil remote. Mobilnya ada, remote-nya ada, tapi baterainya sudah habis. Ya mobilnya tidak bisa digerakkan. Begitu pula apabila jiwamu menghilang, mobil itu akan bergerak tidak tentu arah. Seperti halnya orang gila atau orang-orang yang jiwanya diambil oleh mereka yang melakukan pesugihan. Dunia seperti ini memang sulit dimengerti, Jal. Tapi ketika kamu tinggal di sini lebih lama, kamu akan mengerti tentang hal ini, tentang mereka yang sudah meninggal. Dan juga mungkin kamu juga akan tahu tentang alasan mereka yang ingin keluar dan meminta tolong agar mereka dipindahkan dari tempat ini. Tidak terasa, waktu kini sudah mulai beranjak sore. Aku yang baru selesai untuk berkeliling kembali dan memberitahu kepada para peziarah untuk pulang. Karena waktunya sudah habis, kini kembali pulang menuju ke mes. Ari nampaknya masih sibuk di ruang CCTV. Dia masih penasaran kenapa mayat itu bisa bergerak ke arah pintu ketika kita berdua masuk ke dalam sana. Sedangkan Jajang nampaknya tadi menggantikan Wawan di pintu depan, sehingga dirinya tidak berada di ruang CCTV. Mengingat Wawan kali ini yang berjaga malam, membuatnya harus tidur terlebih dahulu agar dirinya tidak mengantuk ketika sedang berjaga pada malam ini. Ri, bagaimana? Terekam oleh CCTV tidak? Kenapa mereka bergerak? Tanya aku. Jujur, aku juga penasaran akan kedua mayat itu, karena aku juga melihatnya bergerak dari CCTV. Meskipun ketika Jajang masuk, kedua mayat itu kembali ke semula. Pasti ada sesuatu dengan kedua mayat itu. Apalagi aku melihat siluet kepala yang ada di kamar mayat sebelum akhirnya menghilang. Sama seperti aku menemukan potongan kerangka kaki ketika aku membersihkan rerumputan di blok D yang menghilang begitu saja. Ari hanya menggelengkan kepala. Dia terlihat serius melihat rekaman CCTV kamar mayat yang dia lihat. Aku masih melihat dengan jelas kedua mayat itu terbaring begitu saja di sana. Tidak ada tanda-tanda bahwa kedua mayat itu bergerak seperti yang aku lihat tadi. Tidak terasa, 1 jam sudah berlalu. Jajang yang berada di gerbang depan pun sudah mengunci gerbangnya dan kembali ke mes. Begitu pula dengan Wawan.
yang kini sudah bangun dan membersihkan dirinya sebelum akhirnya bertugas kembali untuk berjaga di malam ini. Kata Wawan dengan nada ketusnya dari arah pintu. Dah, sekarang bagianku jaga. Kalian istirahat saja di mes, kunci saja pintunya dan tidur. Aku tidak akan seperti si Ijal yang gedor-gedor pintu mes sambil ketakutan. Wawan nampaknya masih tidak suka kepada aku. Tepatnya, tidak suka kepada bapak, sehingga aku terkena imbasnya. Aku hanya mengangguk dan berjalan melewatinya ke arah mes meninggalkan Ari dan Wawan yang ada di ruangan CCTV. Sedangkan Ari, dia terlihat mengobrol sebentar kepada Wawan. Terlihat nada bicaranya berubah ketika sedang mengobrol dengannya. Entah apa yang dia obrolkan. Namun terlihat Ari sedikit menepuk pundaknya sebelum akhirnya berjalan ke arah mes sama sepertiku pada sore itu. Suasana mes rupanya sangat hening ketika malam. Mungkin karena tidak ada jendela di dalam mes tersebut sehingga suara-suara apapun yang ada di luar tidak terdengar hingga ke dalam. Ari dan Jajang nampak sibuk setelah bekerja. Ada yang sedang membersihkan diri, ada pula yang sedang mengambil makanan yang ada di dapur lalu membawanya ke dalam kamarnya. Sedangkan aku kini hanya duduk di kursi sambil memakan beberapa cemilan yang aku bawa di dapur. Entah mengapa, 2 hari bekerja di tempat ini membuatku tidak betah dan ingin pulang. Apalagi sudah beberapa kali aku mengalami hal yang ganjil ketika berada di tempat ini. Aku ingat, malam ini Ari mengajakku untuk membicarakan sesuatu di kamarnya. Namun sepertinya dia sedang sibuk sehingga belum sempat mengetuk pintu kamarku. Sehingga secara tidak sadar, aku menjatuhkan diriku di atas kasur dan terbaring di sana, sambil melihat langit-langit dengan mata yang terpejam secara perlahan. Suasana di pemakaman ini benar-benar terasa hening. Seperti ada sesuatu yang membuat mes ini tenang sehingga orang-orang bisa tertidur pulas ketika berada di dalamnya untuk beristirahat. Namun, hal itu berbeda ketika sedang berada di luar. Karena entah mengapa di ruang CCTV sekarang tampak kosong dengan pintunya yang terbuka lebar. Mungkin karena pintunya yang tadi pagi dijebol dan tidak bisa terkunci rapat, membuat pintunya terbuka begitu saja. Kondisi ruangan CCTV itu tampak berantakan. Bahkan layar CCTV yang menyala tidak memperlihatkan kondisi pemakaman pada malam hari sebagaimana mestinya. Yang ada hanyalah sebuah layar buram yang menyala begitu saja di sana. Bersamaan dengan itu, semua lampu yang ada di pemakaman itu tampak padam. Bahkan lampu solar panel yang seharusnya menyala terang di salah satu makam di Blok B kini tampak padam. Dan itu membuat semuanya gelap gulita. Entah apa yang terjadi di luar sana. Karena Wawan yang seharusnya berjaga pada malam ini pun sepertinya menghilang begitu saja. Seperti terjadi sesuatu di sana yang mengakibatkan Wawan tiba-tiba menghilang seperti ditelan oleh kegelapan di pemakaman ini.